Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laili Nurul Afifa. Saya dari D3 Usaha Perjalanan Wisata semester 5. Di video ini, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu buku kerja Membangun Usaha yang Efektif. Junior Business Facilitator dengan nama saya sendiri, Laili Nurul Afifa, dengan NIM 23 1031000711. Lalu di sini ada rekaman mengidentifikasi peluang dan pengembangan ide-ide dalam wirausaha. Area fungsi bisnis yaitu Cultural Experience Travel atau budaya pada tanggal 17 Oktober 2025. Nama pelaksana Laili Nurul Afifa. Lalu di sini ada langkah-langkah. Yang pertama, mengidentifikasi tipe-tipe ide dan konsepsi peluang berdasarkan konteks bisnis. Lalu ada juga kriterianya. Di 1.1, tipe ide-ide diidentifikasi berdasarkan solusi-solusi yang ditawarkan. Lalu rekaman hasilnya yaitu tipe ide-ide bisnis dapat mencakupi, yaitu yang pertama ada menyelesaikan masalah, memberikan kenyamanan, menutup gap, lalu memberikan manfaat kesehatan. Lalu selanjutnya ada di 1.2 yaitu konsepsi peluang dan aspek esensial atau prinsip-prinsip peluang. Identifikasi untuk menarik peluang bisnis. Lalu rekaman hasilnya yaitu konsepsi peluang merupakan sesuatu yang dapat mengarah pada bisnis yang diinginkan dan layak, yakni yang pertama kompetensi, yang kedua keunggulan, yang ketiga keadaan, lalu yang terakhir ada situasi. Lalu ada juga aspek esensial atau prinsip-prinsip peluang dapat mencakupi, yaitu yang pertama ada atraktif, tepat waktu, mengakar, dan tahan lama. Lalu langkah-langkah yang kedua yaitu mengidentifikasi peluang berdasarkan pendekatan wirausaha. Di sini kriteria yang 2.1 yaitu tren diamati untuk mengidentifikasi gap, peluang bisnis, dan ide-ide baru. Lalu rekaman hasilnya yaitu tren lingkungan strategis. Yang pertama ada kekuatan ekonomi. Di tingkat ekonomi ada level pendapatan, pola pengeluaran konsumen. Lalu yang kedua ada kekuatan sosial, yaitu kecenderungan sosial budaya, perubahan demografi, dan apa yang dipikirkan oleh orang lain. Lalu rekaman yang ketiga, kemajuan teknologi, yaitu ada teknologi baru, tuntutan teknologi baru, pengguna baru teknologi yang lama. Dan yang terakhir ada perubahan politik dan regulasi. Perubahan baru dalam area politik yaitu seperti perundungan baru. Lalu ada juga di 2.2 masalah suatu sektor atau bidang. Rekaman hasilnya yaitu ada masalah-masalah. Yang pertama sarana dan prasarana. Lalu di sini juga ada identifikasi yang dapat menjadi peluang bisnis, yaitu yang pertama SDM. Lalu ada teknologi informasi yang memungkinkan turis untuk mengakses banyak info soal destinasi wisata yang ada di Indonesia. Lalu kesiapan dari masyarakat setempat, investasi yang belum banyak berkembang di daerah. Lalu di 2.3 ada kesenjangan suatu produk atau jasa identifikasi sesuai dengan konteks pasar. Rekaman hasilnya yaitu kesenjangan suatu produk atau jasa, yaitu kesenjangan kualitas dan kesenjangan akses. Lalu ada yang ketiga, mengidentifikasi karakteristik personil wirausaha. Di sini kriterianya di 3.1 pengalaman industri sebelumnya, mengidentifikasi tim yang dimiliki. Lalu rekamannya pengalaman industri yang dapat memberikan keuntungan seperti produktivitas, pengalaman yang mengatasi masalah, dan memiliki jejaring yang lebih luas untuk menyebarluaskan produk ini. Lalu ada juga yang di 3.2 yaitu faktor kognitif, mengidentifikasi berdasarkan kualifikasi personil. Rekaman bisnisnya, faktor kognitif dapat memberikan keuntungan seperti sensitif terhadap peluang dan kewaspadaan terhadap suatu masalah. Lalu ada juga
di 3.3 jaringan sosial, mengidentifikasi berdasarkan pengalaman dari dalam jejaring sosial. Rekaman bisnisnya yaitu jaringan sosial dapat memberikan keuntungan seperti hubungan yang kuat dan hubungan yang lemah. Lalu di 3.4 langkah-langkah kreativitas itu mengidentifikasi untuk membangun ide-ide baru atau yang lebih bermanfaat. Langkah untuk membangun ide yang kreativitas dapat mencakupi yang pertama itu ada persiapan, inkubasi, wawasan luas, evaluasi, dan elaborasi. Dan di keempat, di kriteria 4 ini ada yang 4.1 yaitu praktek brainstorming, dikembangkan sesuai dengan aturan sesi, yaitu rekaman bisnisnya dari praktek brainstorming ini, yaitu yang pertama menghasilkan beberapa gagasan tentang topik tertentu. Lalu ada juga pendekatan berkisar dari seseorang yang duduk dengan catatan dan menuliskan ide-ide bisnis yang menarik ke sesi brainstorming formal yang dipimpin oleh moderator yang melibatkan sekelompok orang. Lalu rekaman bisnisnya juga ada aturan sesi brainstorming, yaitu dapat mencakupi seperti tidak ada kritisisme yang diperbolehkan, termasuk tertawa kecil, mengangkat alis, atau ekspresi wajah yang mengekspresikan skeptisisme atau keraguan. Lalu juga mengkritik, menghentak kreativitas, dan menghambat arus bebas ide. Lalu ada juga freewheeling, yaitu yang merupakan ekspresi bebas dari ide-ide bebas dari peraturan atau pembahasan, seperti dianjurkan semakin banyak ide akan semakin baik. Ide gila atau aneh pun bisa mengarah pada gagasan bagus dan solusi untuk masalah dalam suatu masalah. Lalu juga ada sesi gerak cepat dan tidak ada yang diizinkan untuk memperlambat langkahnya. Misalnya penting untuk menangkap esensi gagasan daripada meluangkan waktu untuk menuliskannya dengan rapi. Lalu ada leapfrogging, dianjurkan, yang berarti ini tuh menggunakan satu gagasan sebagai sarana untuk melompat maju dengan cepat ke gagasan yang lain. Lalu di 4.2 ada focus group yang dilakukan sesuai dengan kaidah-kaidah FGD. Di sini rekaman hasil kaidah-kaidah focus group itu yaitu yang pertama 5-10 orang terkait isu, lalu menghasilkan ide-ide, tindak lanjut brainstorming, dan dipimpin oleh moderator yang telah terlatih. Di 4.3, Library and Internet Research dilakukan untuk mengembangkan ide bisnis. Rekaman dari Library and Internet Research ini, yang pertama ada sosial media, blogs, viral, dan website. Lalu di 4.4 ada ide-ide bisnis produk atau jasa mengidentifikasi untuk dapat dikembangkan. Rekaman bisnisnya yaitu di sini ide-ide produk atau jasa yang diidentifikasi, area fungsi atau bidangnya itu dalam budaya. Lalu yang selanjutnya ada buku kerja membangun usaha yang efektif. Junior Business Fasilitatornya itu dengan saya sendiri, Laili Nurul Afifah, dengan NIM 231031000711. Lalu yang di sini berikutnya ada konsep bisnis atau bisnis konsep. Produk atau jasa konsultasi yaitu konsultansi perencanaan dan pengembangan paket wisata budaya. Penyusun konsep bisnis ini dengan saya sendiri, Laili Nurul Afifah, yang di sini ada langkah-langkah. Yang pertama, menentukan produk yang akan dibuat, konsep bisnisnya. Kriterianya yaitu 1.1 ada nama produk atau jasa, yaitu rekaman hasilnya nama produk atau jasanya dengan Kulturify Travel Inbound dan Outbound Cultural Tour. Lalu 1.2 ada deskripsi produk atau jasa. Deskripsi produk atau jasa ini yaitu travel ini adalah
sebuah usaha tour and travel yang berfokus pada wisata budaya baik domestik maupun internasional dengan konsep experiential travel untuk milenial dan Gen Z. Produk ini juga mencakup paket wisata budaya, workshop, dan one day cultural trip yang melibatkan kolaborasi dengan komunitas lokal, seniman, dan pelaku UMKM setempat. Lalu ada juga 1.3 yaitu bentuk paket penjualan. Itu bentuk paket penjualannya itu dalam sebuah paket tour. Lalu yang kedua ada mengidentifikasi target pasar. 2.1 target pengguna atau kliennya itu mengidentifikasi berdasarkan kemungkinan yang dapat menikmati produk atau jasa. Rekaman hasilnya yaitu target pengguna atau klien. Di sini kita akan memakai pemasaran tersegmentasi, yaitu pemasaran yang dapat dibedakan. Di 2.2 juga ada target lokasi pemasaran. Kita akan mengidentifikasi berdasarkan geografi dan demografi. Rekamannya itu target dari lokasi pemasaran yaitu pertama ada di distrik Jakarta dan kota-kota besar yang ada di Indonesia. Lalu untuk internasionalnya kita ada di outbound ke Jepang, Korea, ASEAN. Lalu 3 ada identifikasi alasan mengembangkan produk. 3.1 kesenjangan produk atau jasa ini akan mengidentifikasi berdasarkan hasil survei dan analisa. Kesenjangan produk atau jasa ini rekamannya itu ada pasokan, akses, dan kualitas dari paket tour ini. Lalu ada juga 3.2 yaitu peluang pasar diidentifikasi berdasarkan hasil survei dan analisa. Peluang pasar yaitu rekamannya yaitu pengembangan pasar atau kita akan menjual produk yang ada di pasar baru baik segmen geografis atau baru. Lalu ada juga pengembangan produk, kita akan menjual produk ini yaitu kepada yang menjual produk baru di pasar yang sudah ada dan juga diversifikasi untuk menjual produk baru di pasar baru. Lalu yang keempat, mengembangkan fitur spesial. 4.1 tujuan atau jasa dan penggunaan yaitu mengidentifikasi berdasarkan survei dan analisa. Tujuan dari produk atau jasa dan penggunaannya, rekaman hasilnya yaitu produk khusus. Produk ini biasanya ditemukan oleh merek yang membuatnya. Lalu ada juga 4.2 di mana itu ada fitur-fitur utama yang ditawarkan untuk diidentifikasi berdasarkan analisa tujuan dan penggunanya. Rekaman hasilnya yaitu janji, yaitu sebuah pengalaman budaya yang autentik dan berkelanjutan. Ada juga di posisinya itu sebuah travel budaya terdepan bagi milenial dan Gen Z. Lalu ciri-ciri kepribadiannya dari travel ini itu modern, edukatif, lokal, estetik, dan storytelling. Lalu kita juga ada di rekaman hasil cerita yaitu menghubungkan wisatawan dengan budaya lokal melalui aktivitas langsung yang akan kita jalankan nanti. Lalu ada juga asosiasi yaitu kolaborasi dengan komunitas budaya dan seniman lokal setempat. Lalu ada juga di 4.3 yaitu manfaat produk atau jasa yang mengidentifikasi sesuai pemangku kepentingan. Lalu rekaman hasilnya yaitu manfaatnya itu ada kesehatan. Itu akan kita lakukan untuk di aktivitas outdoor atau mindful travel. Lalu ada juga manfaat kenyamanan. Manfaat kenyamanan ini semuanya kebutuhan perjalanan budaya dirancang lengkap dan mudah. Lalu ada juga manfaat keamanan. Pemandu, kita akan memakai pemandu yang profesional dan bekerja sama secara resmi. Lalu ada lainnya yaitu seperti edukasi budaya dan pemberdayaan komunitas lokal setempat. Lalu di 4.4 ada juga rehabilitas produk atau jasa. Itu untuk mengidentifikasi sebagai jaminan keberlangsungan pengembangan bisnis. Rekaman hasilnya itu ada ruang lingkup rencana, area bisnis utama yaitu tur budaya, workshop, outbound cultural trips.
Ada juga fungsi kritis dari manajemen operasional, marketing digital, dan kerjasama dengan orang-orang yang ada di destinasi tersebut. Lalu ada juga ketergantungan antara berbagai area bisnis dan fungsi. Komunitasnya yaitu komunitas lokal, pemandu, serta digital marketing. Lalu ada juga waktu henti yang dapat diterima untuk setiap fungsi kritis, yaitu seminimal mungkin karena berbasis reservasi. Lalu ada juga 5.1 personal branding team. Personal branding team ini rekaman hasilnya ada di portofolio pengalaman merancang paket budaya dan kerjasama dengan komunitas seni. Untuk penghargaannya kita kemungkinan belum ada. Lalu ada sertifikat, kemungkinan juga sertifikasi dari pemandu digital marketing, lalu event kultur. Lalu ada pengakuan dari masyarakat, yaitu dengan berkolaborasi dengan UMKM setempat. Lalu ada komunitas dan seniman lokal. Ada juga di 5.2 kualifikasi tim mengidentifikasi sesuai kerangka kualifikasi nasional. Rekaman hasilnya itu level kerangka kualifikasi 1-9 dan level okupasi. Baik, selanjutnya ada di sini saya juga ada analisa kelayakan usaha. Analisa kelayakan usaha ini yaitu produk atau jasanya Culturify Travel atau Discovered Culture Redfine Travel dengan penyusun konsep bisnis yaitu Laili Nur Viva dengan NIM 2310310071 di kelas D3 usaha wisata. Di sini yang pertama ada analisa kekuatan bisnis produk atau jasa. Analisa ada potensi rendah yaitu min 1, sedang 0, lalu potensi tingginya 1 dan akan dinilai. Di sini di 1.1 ini mengambil keuntungan dari tren lingkungan ini berpotensi tinggi, yaitu bernilai 1, menyelesaikan masalahnya potensi tinggi 1, mengatasi kesenjangan yang terisi di pasar potensi rendah min 1, ketepatan waktu ke pasar yaitu potensi sedang, luasnya gagasan menambahkan nilai bagi pembeli atau pengguna di akhir nanti yaitu nilainya dengan potensi tinggi 1, sejauh mana pelanggan puas dengan produk pesaing yang sudah tersedia potensinya tinggi 1, lalu sejauh mana ide tersebut mewajibkan pelanggan untuk mengubah praktik dasar atau perilaku mereka, yaitu poinnya ada di potensi rendah min 1 dengan nilai 3, lalu tingkat diinginkan pasar terhadap produk sama dengan 2. Lalu di sini ada 1.2 permintaan produk atau jasa di survei langsung atau online. Sarana besar kemungkinan pasar akan membeli produk atau layanan yang ditawarkan. Itu ada di potensi sedang 0. Lalu bagaimana mereka membayar untuk produk atau layanan itu bernilai potensi tinggi 1. Lalu di mana mereka dapat menemukan produk atau layanan ini untuk dijual itu ada di potensi rendah 0, potensi sedang 0. Itu totalnya semua bernilai 1 di 1.2. Lalu yang kedua ada kelayakan target industri. 2.1 daya tarik industri ini bernilai 3, yaitu seperti jumlah kompetitornya sedikit itu akan di potensi sedang. Lalu tahap siklus hidup industri di potensi sedang yaitu fase pertumbuhan. Lalu tingkat pertumbuhan industri di bidang ini potensinya tinggi yaitu pertumbuhannya tinggi. Lalu pentingnya produk dan atau layanan industri kepada pelanggan yaitu harus memiliki potensinya tinggi. Margin operasi industri yaitu potensinya tinggi. Total nilainya adalah 3. Lalu akan ditambah dengan daya tarik target pasar dan konsumen, jadi totalnya semua nilai 6 di poin 2 ini. Lalu di 2.2 daya tarik target pasar dan konsumen.
Yang pertama, identifikasi target pasar untuk usaha baru yang diusulkan. Potensinya di sini tinggi, sudah teridentifikasi. Lalu kemampuan untuk menciptakan penghalang untuk masuk bagi pesaing potensial, yaitu potensinya tinggi, dapat menciptakan daya beli pelanggan itu tinggi, potensinya tinggi. Satu, kemudahan membuat pelanggan sadar akan produk atau layanan baru, potensi sedang. Lalu potensi pertumbuhan target pasar ada di potensi sedang. Lalu yang ketiga, ada analisa kelayakan organisasi, yaitu 3.1 kecakapan atau prowess atau manajemen. Yaitu pertama ada pendiri atau pengalaman pendiri dalam industri, yaitu potensinya tinggi, pengalaman pendiri atau keterampilan pendiri berkaitan dengan produk atau jasa yang baru diusulkan. Potensinya tinggi dengan terampil. Satu, sejauh mana jaringan profesional dan sosial pendiri atau sendirinya di industri yang relevan, yaitu potensinya tinggi. Satu, yaitu luas. Lalu, sejauh mana usaha baru yang diusulkan tersebut memenuhi tujuan dan aspirasi pribadi pendiri atau pendiri, yaitu ada di potensi sedang, itu moderate, dan kemungkinan tim bisa disatukan untuk memulai dan menumbuhkan usaha baru, itu ada di potensi sedang di kotak mungkin. Lalu dengan nilainya 3. Lalu kecukupan sumber dayanya 3.2, yaitu karyawan dengan kompetensi spesifik, potensinya sedang. Lalu dan terakhir ini ada perlindungan properti intelektual pada aspek kunci bisnis atau tidak berlaku pada saat pemula, itu potensinya tinggi. Lalu nilainya 1, 3. Jadi di analisa ketiga ini yaitu keseluruhannya ada di seluruhnya yaitu 4 poin, bernilai 4 poin. Lalu ada juga di keempat ini ada kelayakan finansial. Modal ekuitasnya yaitu pertama tinggi, potensinya tinggi, modal utang potensi sedang, modal khusus potensi sedang. Lalu di 4.2 ada kinerja keuangan bisnis sejenis. Karakteristik ekonomi industri ini berpotensi tinggi, profitabilitas dan risiko saat ini berpotensi rendah, nilai perusahaan berpotensi sedang. Nilainya 1 dengan keseluruhan nilai 4. 4 termasuk 4.3, yaitu daya tarik finansial keseluruhan. Pertama, hasil keuangan historisnya itu potensinya sedang, proyek pendapatan potensi tinggi, keuntungan setidaknya untuk 3 tahun ke depan potensi tinggi, margin kotor dan laba sebelum pajak sebagai presentasi pendapatan itu potensinya sedang, daya tarik relatif terhadap perusahaan lain yang telah Anda lihat itu potensinya sedang. Lalu yang kelima ada potensi keseluruhan. Di analisa kelima ini, potensi keseluruhan dari bisnis ini berdasarkan bagian. -1 dikurang 0 adalah tidak layak, lebih dari 0 sampai 2 layak, lebih 2 sangat layak. Saran untuk meningkatkan potensi. Di bagian 1, kekuatan ide bisnis ini 3,5 sama dengan 1,5 sama dengan layak. Yaitu sarannya itu validasi cepat dengan uji pasar kecil seperti landing page sederhana, formulir minat, atau pre-order untuk mengukur ketertarikan. Lalu di bagian 2 ada isu terkait industri atau pasar 6/2 sama dengan 3, berarti nilainya sangat layak. Sarannya yaitu susun strategi akuisisi pelanggan berbiaya efisien atau konten media sosial, kolaborasi, komunitas, dan referral. Lalu di bagian 3 kelayakan organisasi 4/2 sama dengan layak, yaitu sarannya dengan membangun kemitraan awal untuk menutup gap keahlian atau kapasitas freelancer atau mitra distribusi. Lalu bagian 4 ada di isu finansial.
4/2 sama dengan 2 sama dengan diartikan dengan layak. Sarannya itu uji harga melalui paket bertingkat dan promosi perkenalan guna mempercepat arus kas yang masuk. Lalu penilaian keseluruhannya itu di 1,5 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 8,5/4 sama dengan 2,125 sama dengan sangat layak. Di ringkasan ini, bisnis dinilai sangat layak secara keseluruhan. Prioritas perbaikan adalah penajaman proposisi nilai, validasi pasar cepat, penataan peran SOP, dan disiplin pengelolaan kas agar pertumbuhan awal lebih terkendali. Baik, mungkin itu saja yang sudah saya sampaikan barusan untuk ide bisnis saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih.